balik lagi di Motrativo Channel dengan saya Fidra. Pada konten kali ini kita akan membahas mengenai perlu apa enggak Vespa Matic itu pakai piggyback. Seperti biasa, saya didampingin oleh Om David. Halo Om David. Halo Fidra. Oke, Om David. Kita mau ngobrol-ngobrol nih soal perlu apa enggaknya Vespa Matic itu pakai piggyback. Karena ada beberapa teman-teman saya juga yang udah ganti knalpot nih, udah ganti knalpot. Dia masih bingung sih sebenarnya perlu apa enggak sih pakai piggyback gitu loh. Nah, gimana tuh menurut Om David nih, Om David? Piggyback itu kan sebenarnya kegunaannya ya untuk mungkin bahas gampangnya itu nipu ecu. Nipu ecu berarti dari setelan mungkin bensin, udara yang bisa menyebabkan perubahan pada pembakaran. Itu fungsinya piggyback. Berarti kalau misalkan lebih ke ganti knalpot. Iya, kalau misalnya ganti knalpot ya. Pertanyaannya pakai atau enggak? Sebenarnya sih tergantung balik ke knalpotnya, Om Fidra ya. Ada beberapa knalpot yang kita nggak perlu pakai piggyback. Dia udah enak tuh. Enak dalam artian suaranya bagus, pembakaran bagus, nggak meledak-meledak. Sorry, berarti pengaruh ya? Misalnya, sorry nih, pakai knalpot misalnya nih, saya beli yang paling mahal yang ada nih, gitu, yang paling mahal yang ada, nggak perlu pakai piggyback. Kalau cuma untuk nembak-nembak sebenarnya bisa aja. Bisa aja, cuman disarankan. Kalau saya pribadi sih, jawaban saya sih harus pakai. Harus pakai. Karena kan si orang bengkel ya. Betul, karena pergantian apapun itu yang udah knalpot itu sebenarnya fatal juga, karena kan dia pembuangannya berubah. Berarti langsung berhubungan dengan engine. Engine yang bakar ecu itu tadi kalau di motor sekarang. Berarti kan saling berkaitan. Lumayan pengaruh. Kalau misalkan disuruh Om Fidra nanya saya perlu atau enggak, buat saya sih perlu. Karena begitu kita ganti knalpot aja, putaran mesin kan berubah. Putaran mesin berubah, berarti kalau misalkan dengan disokong dengan bahan bakar dan udara yang lebih banyak, performance mesin akan lebih bagus. Biasanya orang piggyback itu satu itu biasanya mereka untuk nggak pakai knalpot aja, mereka untuk power lebih bisa. Bisa ya? Untuk power yang lebih karena nipu ecu kan. Karena si bensinnya dikeluarin lebih banyak. Betul. Bensin dikeluarin lebih banyak, pembakaran lebih sempurna, tenaga, power dapat. Kedua, biasanya pergantian exhaust atau knalpot. Sebenarnya sih wajib ya. Kalau untuk ganti knalpot ya. Mengurangi kendala-kendala yang nggak diinginkan. Karena kita ganti knalpot, sekarang kita nggak pakai piggyback nggak langsung rusak, Om Fidra. Ya, Om Fidra pernah ngalamin dulu. Ya, jadi gini, saya dulu pernah ngalamin. Jadi 2-3 tahun yang lalu tuh saya ganti knalpot. Saya ganti knalpot, tapi waktu itu saya nggak pakai piggyback. Karena sebenarnya waktu itu masih jadi pertanyaan sih. Perlu atau enggak sih, gitu ya? Perlu atau enggak saya ganti pakai piggyback waktu itu. Cuman maksudnya saya dapat beberapa masukan bahwa kalau pakai piggyback hanya mengurangi nembak-nembaknya aja, gitu ya. Jadi saya pikir, udahlah, nggak perlu amat gitu loh. Nah, berjalannya waktu 2,5 tahun kemudian, ring siren jebol nih, ring siren jebol karena tiba-tiba berasap nih mesin motor nih ya, mesin berasap. Setiap digas tuh keluar asap nih. Nah, akhirnya karena saya pikir waktu itu turun mesin aja ya, turun mesin aja. Nah, diperiksa ternyata sih ya itu ya, ring sehernya aus gitu loh. Nah, sebenarnya saya juga nggak tahu nih. Mumpung kita lagi ngobrol nih, itu apa karena ganti knalpot waktu itu ring seher itu?
Kemungkinan bisa, karena kan kita ganti knalpot yang tadi gue bilang Om Fidra, putaran mesin kan berubah. Setelah putaran mesin berubah, itu orang nggak lebih tahu ke situ deh. Tapi setelah kita ganti knalpot, biasanya ridernya juga berubah. Gaya berkendaranya. Gaya berkendaranya. Nggak bisa gas pelan lah, gas tuh tinggi terus. Karena ngincer suara kan, kita ganti knalpot pelan-pelan ya. Dari perubahan-perubahan itu, maksa engine kerja lebih keras, lebih berat. Jadi lebih panas berarti. Cuman kan Om Fidra nggak pakai piggyback, nggak langsung besok atau minggu depan rusak, nggak. Cuman jangka panjangnya kemungkinan kena, ya betul. Oke. Kebayang sih, lumayan waktu itu ngebenerinnya. Nah, ganti knalpot aja wajib. Ya, bore up juga. Oh, apalagi kalau di bore up ya. Kalau di bore up lebih harus. Kebutuhannya lebih besar, powernya. Biasanya sih, ya itu. Ada beberapa yang kita lihat nggak pakai piggyback, ya nggak rusak. Cuman beberapa tahun ke depan bukannya doain rusak, cuma kan kita nggak tahu sebabnya. Iya. Nah, ini mungkin pertanyaan saya sebagai orang awam nih Om David ya. Kan fungsinya piggyback itu kan kasarnya nipu ecu nih, nipu ecu. Kalau misalnya si ecunya yang disetting nih, bisa nggak sih sebenarnya? Sebenarnya bisa. Di beberapa main dealer resmi, entah Vespa, Honda, Yamaha, pasti mereka punya alat untuk nyeting ecu. Cuman biasanya mereka nggak akan mau nyeting untuk kemauan customer. Karena kan mereka harus jaga kualitas mesin brandnya mereka ya. Misalkan saya datang ke Yamaha, Honda atau Vespa gitu, dealer saya minta disettingin ecu yang saya mau. Nanti kalau tiba-tiba Vespa saya bermasalah di ecu, padahal permintaan saya, cuman yang kena kan dealer resminya. Mereka nggak akan mau ya. Nggak akan mau jamin. Makanya hadirlah piggyback. Piggyback itu untuk nipu ecu. Jadi sekarang ada dua Om Fidra. Ada piggyback, ada ecu. Tergantung Om Fidra mau ganti yang mana. Jadi kalau piggyback itu untuk nipu ecu, bahkan ada sekarang yang ganti ecunya sekalian. Oh, ecunya sekalian diganti. Ecunya sekalian. Jadi, udah mulai banyak di Vespa juga pakai. Oh, jadi si ecu, tapi berarti si ecunya yang ecu lama nggak dipakai. Ecu yang barunya ecu ini baru, dia di styling untuk sesuai sama kebutuhan si mesin, karakter lu mau. Mesin. Betul. Jadi kan ada berapa brand sekarang udah ngeluarin ecu tuh, dari lokalan sampai untuk Vespa malah. Udah ada sekarang, udah keluar. Kalau piggyback kan kita masih pakai ecu lama. Iya. Perbedaannya nih mungkin nih Om. Kalau kita piggyback, kita pakai, dia manipulasi ecu kan? Iya. Ini ecu dibohongin. Jangka panjangnya kita pakai piggyback sebenarnya nggak ada terlalu masalah. Tapi di saat kita mau standarin, si ecunya udah karena nerimanya. Kemungkinan ecunya itu hal simpelnya itu kemungkinan harus beradaptasi lagi. Langsam si motornya itu nggak seperti sebelum lu nggak pakai piggyback. Ada perbedaan, entah motor kalau digas sih ya jalan-jalan aja, cuman didiemin tiba-tiba motor suka mati sendiri. Cuman kalau di starter sih nyala lagi. Oh, dalam keadaan stasioner berarti. Ya betul, langsamnya itu kurang baik seperti. Kurang nggak smooth seperti dia masih standar. Kebanyakan itu yang setelah copot piggyback. Nah, bedanya kalau dengan ecu, karena ecunya kita ganti, si ecu yang lamanya sih nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh, iya. Nggak akan kenapa-kenapa berarti. Betul. Ya? Biasanya perbedaannya di situ aja. Nah, satu nih pertanyaan nih. Sebenarnya kalau piggyback kan harganya nih macam-macam nih Om David. Relatif ya dari harga mungkin 500-an deh, 500.000 sampai 3-4 jutaan nih. Iya betul. Range-nya kan gede nih. Itu kenapa ya? Maksudnya apa karena yang satu import, satu lokal, atau dari sisi kemampuannya sendiri gimana tuh? Sebenarnya import sama lokal ya pasti biayanya beda. Oke. Cuman lebih ke kadang Om Fidra pakai piggyback yang sama dengan saya.
Settingan sama. Kita piggyback satu merek nih, sama. Settingan pun satu bengkel, sama. Tapi tenaga yang dihasilkan di motor Omfida dan motor Vespa saya belum tentu sama. Gitu ya? Betul. Bisa jadi ada perbedaan. Atau mungkin kita sama-sama pakai piggyback apa. Terus kita sama-sama pakai knalpot misalkan Aero. Sama-sama Aero. Ya mungkin nggak pernah meledak, cuman mungkin ya. Di saya masih ada suara meledak-meledak dikit, di Omfida nggak ada. Padahal settingannya sama. Ya, jadi beda piggyback, beda merek, secara nggak langsung sih memang ada beda karakter juga. Beda piggyback, dari bisa ngaruh ke karakter si mesin betul. Juga ya? Kebutuhan. Jadi kadang si mekanik lebih nyaranin piggyback A atau piggyback B karena dia memang lebih suka dengan karakter si piggyback ini. Ketemu mekanik lain, lu pakai ini aja. Karena mungkin menurut dia ini tuh di stylenya lebih gampang atau lebih cocok untuk motor yang lu pakai. Nah, kalau si piggybacknya sendiri, kan, ada masa pakai tuh, ada masa pakai. Pernah denger nggak sih? Misalnya nih, karena saya udah pakai piggyback 5 tahun ke depan ternyata piggybacknya rusak gitu. Itu motor mati pasti. Total mati, nggak bisa nyala. Total mati. Piggyback kita copot, langsung ke ECU, dinormalin kayak standar lagi nyala lagi. Kalau permasalahannya di piggyback ya. Tapi si piggybacknya sendiri ada kemungkinan untuk rusak lah kasarnya gitu. Pasti, karena kan ada nggak sih? Piggyback itu kan elektronik yang pasti ada kemungkinan rusak. Ada kemungkinan rusak. Iya, ECU pun sekarang udah mulai rusak. Wah, padahal tuh ECU lumayan tuh harganya tuh ya. Harganya lumayan kalau ganti tuh bisa sekitar berapa? 3 jutaan, 4 juta, 3 juta? Ya, sekitar gitu. Karena ECU yang beredar, bahkan piggyback yang beredar, harganya juga kurang lebih sama kan? Iya sih, bener sih. Nah, tapi ya, kalau nih misalnya, kalau pakai, saya ganti knalpot nih, ganti knalpot. Waktu nggak pakai piggyback, itu nembak misalnya ya sesekali lah nembak, sesekali nembak. Apa akan ada jaminan kalau misalnya pakai piggyback, nembaknya itu bisa hilang? Nggak 100%. Nggak 100%. Tapi pasti berkurang ya. Jadi misalkan yang tadinya nembaknya sering, maksudnya baru setiap ini udah nembak atau apa udah nembak, mungkin durasi nembaknya jadi berkurang. Walaupun di setel? Ya, walaupun di setel. Itu tergantung kualitas si knalpotnya lagi. Kadang ada yang knalpot yang emang nembak kita mau setel kayak gimana pun ya. Karena nggak sesuai sama nggak sesuai, betul. Gitu. Cuman kalau knalpot yang biasanya yang diperuntukkan untuk Vespanya, maksudnya yang udah benar-benar pabrikan atau apa, biasanya 100% hilang. Oke. Kalaupun masih nembak berarti ada masalah sama entah busi, kotor gitu ya. Kita ganti piggyback itu kan untuk bensin dan udara, maksimalin pembakaran. Kalau bisa yang Om Fida bilang tadi, businya pun diganti yang bisa maksimal juga. Jadi kan busi ini kan juga dia untuk micu pembakarannya. Kalau misalkan businya kita pakai yang standar atau biasa, cuman kita paksa bensin banyak, udara banyak, pembakarannya juga ya berat juga. Berat juga ya. Jadi semua piggyback bagusnya busi juga diganti. Iya. Oke, jadi gitu teman-teman. Menurut kita dari pembicaraan kita tadi berdua ini, perlu apa enggak pakai piggyback ya? Kita saranin sih pakai ya, supaya durability-nya si mesinnya ini juga bisa tetap terjaga. Kondisi mesin juga tetap bagus, jadi nggak mengganggu juga ya, misalnya nembak-nembak segala macam gitu loh. Pembakarannya juga jadi lebih bagus, lebih sempurna gitu. Jadi sekian aja konten kita hari ini. Sampai jumpa.